Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifat Muhammad Dermawan dari Teknik Industri. Di sini saya akan membahas atau mengulas sedikit atau apa yang namanya tuh, yalah sedikit mengenai materi perubahan fase dalam kalor dan temperatur. Jadi eh, kita sebelum mengulas materinya, kita lihat dulu apa hasil PDF dari saya ini. Pengertian. Perubahan fase adalah proses ketika suatu zat berpindah dari satu fase ke fase lain, padat, cair, gas, karena perubahan energi kalor. Selama perubahan fase, suhu zat tetap konstan meskipun kalor diberikan atau dilepaskan. Jadi, teman-teman, perubahan fase adalah proses ketika suatu zat berpindah dari suatu fase ke fase. Terus, seperti padat, cair, dan gas. Karena dikarenakan perubahan energi kalor. Jadi, selama perubahan fase, suhu zat tetap konstan meskipun kalor diberikan atau dilepaskan. Jenis-jenis. Mencair, padat menjadi cair, memerlukan kalor. Membeku, cair menjadi padat, melepaskan kalor. Menguap, cair menjadi gas, memerlukan kalor. Mengembun, gas menjadi cair, melepaskan kalor. Menyublim, padat gas langsung, memerlukan kalor. Deposisi, gas menjadi padat langsung, melepaskan kalor. Jadi, jenis-jenis dalam perubahan fase itu ada beberapa jenis, yaitu yang satu mencair. Prosesnya yaitu dari padat menjadi cair. Dalam proses itu eh, memerlukan kalor. Terus yang ada yang kedua yaitu membeku. Proses membeku itu yaitu dari cair menjadi padat. Mereka bukan mereka, jadi itu tuh memerlukan melepaskan kalor. Yang ketiga yaitu ada menguap, cair menjadi gas, memerlukan kalor. Terus ada mengembun, gas menjadi cair, melepaskan kalor. Terus ada menyublim, padat menjadi gas, gas langsung. Terus memerlukan kalor. Yang terakhir yaitu ada deposisi, gas menjadi padat langsung, melepaskan kalor. Kalor dan perubahan fase. Selama perubahan fase, energi kalor digunakan untuk memutuskan atau membentuk ikatan molekul dan tidak menyebabkan perubahan suhu. Jadi di dalam kalor dan perubahan fase. Jadi selama perubahan fase, energi kalor tuh digunakan untuk memutuskan atau membentuk ikatan molekul dan tidak menyebabkan perubahan suhu. Rumus. Kalor untuk menaikkan atau menurunkan suhu. I sama dengan M kali C kali delta T. Keterangan. I yaitu kalor, joule. M yaitu massa zat, kilogram. C yaitu kalor jenis zat, J kilogram Celsius C. Delta T yaitu perubahan suhu, T akhir dikurangin T awal. Kalor untuk perubahan fase. I sama dengan M kali L. Keterangan. I yaitu kalor, joule. M yaitu massa zat, kilogram. L yaitu kalor laten, J kilogram, terdiri dari kalor lebur, LF, yaitu untuk melebur atau membeku. Kalor uap, LV, yaitu untuk menguap atau mengembun. Oke, jadi di dalam rumus eh, perubahan fase atau kalor, jadi rumusnya tuh ada dua, yaitu kalor untuk menaikkan atau menurunkan suhu, yaitu rumusnya Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Jadi Q itu yaitu kalor, satuannya joule. Kalau M yaitu massa zat, satuannya kilogram. Kalau C yaitu kalor jenis zat, satuannya Joule per kilogram Celsius, derajat Celcius. Yang terakhir yaitu delta T, yaitu perubahan suhu T akhir atau T awal. Yang kedua yaitu ada rumus kalor untuk perubahan fase, yaitu rumusnya Q sama dengan M dikali L, yaitu Q sama tadi yang kayak ke satu yaitu kalor, satuannya Joule, yang kedua M yaitu massa zat, satuannya kilogram, terus yang terakhir yaitu
L, yaitu kalor laten. Satuannya Joule per kilogram. Terdiri dari yaitu yang nomor satu yaitu kalor lebur atau sering disebut LF untuk melebur atau membekukan. Yang kedua yaitu kalor uap LV untuk menguap atau mengembun. Diagram pemanasan zat. Diagram menunjukkan hubungan antara suhu dan kalor. Satu, padat yaitu suhu naik. Dua, peleburan yaitu suhu tetap, padat menjadi cair. Tiga, cair yaitu suhu naik. Empat, penguapan yaitu suhu tetap, cair menjadi gas. Lima, gas yaitu suhu naik. Oke. Jadi di diagram pemanasan jet itu diagram menunjukkan hubungan antara suhu dan kalor ada 5. Itu yang nomor satu padat. Jadi padat tuh suhunya menjadi naik. Terus ada yang ke nomor 2 yaitu peleburan. Suhunya tetap, soalnya padat menjadi cair. Terus yang ketiga yaitu cair. Suhunya naik sama juga kayak yang padat. Yang nomor 4 yaitu penguapan. Suhunya tetap cair menjadi gas. Kan kalau peleburan mah suhunya tetap tapi dari padat menjadi cair. Nah, kalau penguapan suhunya tetap tapi dari cair menjadi gas. Yang kelima yaitu gas, suhu menjadi gas suhunya naik. Contoh soal. Hitung kalor total untuk mengubah 0,5 kg es min 10 derajat Celcius menjadi uap 100 derajat Celcius. Satu, naikkan suhu es ke 0 derajat Celcius yaitu Q1 sama dengan 10.500 Joule. Dua, lelehkan es yaitu Q2 sama dengan 167.000 Joule. Tiga, naikkan suhu air ke 100 derajat Celcius yaitu Q3 sama dengan 209.300 Joule. Empat, ubah air menjadi uap yaitu Q4 sama dengan 1.130.000 Joule. Ya. Totalnya adalah Q sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4 sama dengan 1.516.800 Joule. Di sini saya menampilkan contoh soal. Jadi soalnya itu hitung hitung kalor total untuk mengubah 0,5 gram es dalam min 10 derajat Celcius Celsi- derajat Celcius menjadi uap 100 derajat Celcius. Jadi di sini untuk menaikkan suhu es ke derajat 0 Celciusnya, Ki satunya yaitu 10 10 juta 10,500 itu. Yang kedua 10 juta 10 apa itu? 10.500. Yang kedua lelehkan es, keduanya yaitu 167.000. Terus yang ketiga naikkan suhu airnya ke 100 derajat Celciusnya yaitu 290.300 9.300. Ubah air menjadi uapnya yaitu keempatnya 1.130.000. Jadi cara menghitung totalnya yaitu Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 sama dengan ditambah Q4 sama dengan yaitu 1.516.800 Joule. Kesimpulan. Satu, perubahan fase terjadi karena adanya perubahan energi kalor. Dua, selama perubahan fase, suhu tetap. Meskipun kalor ditambahkan, dilepaskan. Tiga, kalor laten menentukan jumlah energi yang dibutuhkan untuk mengubah fase. Empat, diagram pemanasan membantu memahami hubungan antara suhu dan kalor. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu yang nomor satu yaitu perubahan fase terjadi karena adanya perubahan energi kalor. Terus yang kedua, selama perubahan fase, suhu tetap meskipun kalor ditambahkan atau dilepaskan. Terus yang ketiga, kalor laten menentukan jumlah energi yang dibutuhkan untuk mengubah fase. Dan yang terakhir yaitu diagram pemanasan membantu memahami hubungan antar suhu dan kalor. Hari cerah sambil minum kopi. Ilmu dicari penuh semangat. Terima kasih untuk perhatian ini. Semoga bermanfaat dan memberi manfaat. Terima kasih. Oke, cukup sekian presentasi mengenai materi perubahan fase. Mohon maaf teman-teman kalau ada eh, kurang kata-kata apa ya kata-kata atau kalimat yang kurang jelas. Boleh teman-teman menanyakan di kolom komentar. Eh, Mungkin saya akan menjawab sebisa saya.
Kalau teman-teman kalau ada yang mau nanya boleh di kolom komentar. Jadi cukup sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.